Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan yang namanya fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang mengalir. Ada yang tahu contohnya apa zat yang mengalir itu? Air, Pak. Udara, Pak. Bagus. Jadi, kali ini kita akan mengenal air lebih dekat. Jadi kita akan bereksperimen dengan air ya hari ini. Ada yang tahu apa ini? Bola pingpong, Pak. Benar, Mas Kurniawan. Pernah main bola pingpong? Adakah yang pernah menekan bola pingpong ke dalam air? Tidak pernah, Pak. Wah, sayang sekali ya. Ternyata belum pernah ada yang mencoba menekan bola pingpong ke dalam air. Tidak apa, setelah ini kita akan coba bersama-sama di kelas ini. Tapi, adakah yang pernah menekan bola lain? Bola apapun? Saya pernah, Pak. Saya pernah. Waktu itu saya main bola sepak. Jadi bola sepaknya itu saya bawa ke kolam renang. Saya buat main-main dengan teman-teman. Diapakan itu bola sepaknya? Ya mainnya dilempar-lempar gitu, Pak, pakai tangan. Bola sepak kok dilempar-lempar, kan harusnya ditendang. Kenapa? Ya nggak bisa, Pak. Kan sulit itu, bolanya sulit dimasukkan ke dalam air. Jadi ya mainnya pakai tangan, cuma dilempar. Jawaban yang bagus. Dan pengalaman yang menarik. Jadi kali ini kita akan bahas pengalaman Mas Bahrul tadi, namun di sini kita gunakan bola pingpong yang lebih kecil. Sama saja ya, sama-sama bola. Coba perhatikan ini. Apa yang terjadi ketika bola pingpong ini Pak Rizky lepas? Ada yang tahu? Bola pingpongnya naik, Pak. Oke, bola pingpongnya naik. Kenapa? Kenapa bola pingpongnya bisa naik? Kenapa ya? Karena ada airnya, Pak. Kalau tidak ada air, pasti bola pingpongnya ya tetap di bawah. Good. Jawaban yang bagus dan menarik. Sekarang, coba perhatikan ini. Mengapa ya keadaan bola pingpong A dan B berbeda? Padahal ini bola pingpong yang sama, harganya sama, mereknya sama, warnanya sama. Tapi ketika dijatuhkan ke dalam air, kok posisinya berbeda? Pasti bola B-nya lebih berat ya, Pak ya, daripada bola A. Oh, jadi bola B ini lebih berat ya? Sehingga air tidak kuat mengangkat bola B, begitu? Iya, Pak. Menarik. Mas Bahrul pernah bepergian dengan kapal feri? Atau kapal laut? Apa saja boleh? Pernah, Pak. Pernah. Waktu itu saya pernah naik kapal feri ke Bali. Saya juga pernah, Pak. Terbuat dari apa ya kira-kira itu kapal laut itu? Dari besi, Pak. Logam. Lebih berat mana? Kapal feri atau kunci ini? Lebih berat kapal feri dong, Pak. Kan bedanya jauh banget. Jauh lebih berat kapal feri, Pak, pokoknya. Terus, udah tahu ya kalau kapal feri dan kunci sangat berbeda jauh berat. Coba perhatikan ini. Kunci ini akan Pak Rizky jatuhkan ke dalam air. Apa yang terjadi pada kunci? Tenggelam, Pak. Bagus, benar. Kuncinya tadi tenggelam. Sekarang coba dilihat ini. Mengapa kapal feri dan kunci
itu mengalami keadaan yang berbeda. Kan sama-sama dari besi, sama-sama dari logam. Wah, iya Pak, awalnya saya kira yang lebih berat itu yang akan tenggelam. Tapi ternyata bukan ya Pak ya. Lalu apa ya Pak? Gus, jadi bukan besaran berat yang menentukan keadaan benda dalam fluida atau di dalam air. Apa terus? Apakah yang mempengaruhinya? Penasaran? Maka kita akan cari tahu besaran apa itu melalui kegiatan praktikum. Oke, mari kita praktikum. Perhatikan simulasi ini. Ini adalah simulasi yang menggambarkan praktikum yang sudah kita lakukan tadi. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan tadi, adakah hal menarik yang kalian temukan? Berat benda saat di air itu ternyata berbeda Pak dengan berat benda yang ada di udara. Lebih ringan yang mana? Yang lebih ringan yang di dalam air Pak. Jadi berat benda yang di dalam air itu lebih ringan daripada berat benda yang di udara. Good. Kenapa ya bisa seperti itu? Mengapa tadi bola pingpong bisa naik ke permukaan air ya? Tadi Mas Kurniawan punya jawaban. Kenapa Mas? Bola pingpong itu bisa naik ke permukaan air. Karena ada airnya Pak. Gus, benar. Tapi kenapa ya benda itu bisa berubah posisi? Karena ada gaya Pak. Ya. Jadi yang membuat bola pingpong ke atas itu gaya. Oh, jadi di air itu ada gayanya Pak? Benar sekali. Jadi ada gaya yang dialami benda pada saat dicelupkan ke dalam air. Kemana arah gayanya? Ke atas Pak. Kan gerakan bola pingpongnya tadi ke atas. Jadi saat benda dicelupkan ke dalam air, benda mengalami gaya yang arahnya ke atas. Tepat sekali. Oh, jadi gaya ke atas itu menyebabkan benda jadi lebih ringan ketika di dalam air. Benar sekali Mas Bahrul, good thinking ya. Jadi ketika tadi berat benda 6 Newton, namun ketika di fluida menjadi 5 Newton, maka berapa gaya ke atas oleh air? 1 Newton Pak. Kok bisa? Kan vektor, karena gaya berat dan gaya dari air berlawanan arah, jadi dikurangi. Sehingga seolah-olah benda itu lebih ringan gitu. Oh, jadi selisih berat di udara dikurangi ketika berat bendanya di air. Bagus, bagus. Jadi benar, besarnya gaya itu adalah selisih dari berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Sekarang coba bandingkan gayanya itu dengan berat air yang tumpah. Wah, sama Pak ternyata. Jadi gaya ke atas dari air itu sama dengan berat air yang tumpah ya Pak. Nah, coba disimpulkan ayo semuanya dari awal tadi sampai sekarang. Ketika benda dicelupkan ke dalam air, maka benda memperoleh gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang tumpah. Bagus Mas Kurniawan. Jadi inilah yang disebut dengan hukum Archimedes. Gaya ke atas yang diberikan oleh air itu disebut dengan gaya Archimedes atau biasanya disebut dengan gaya angkat. Dan air yang tumpah dapat disebut juga dengan air yang dipindahkan.
Ya, dipindahkan ini artinya bisa pindah keluar, bisa pindahnya naik. Jadi coba Mas Bahrul, bagaimana bunyi hukum Archimedes? Benda yang dicelupkan ke dalam fluida itu akan menerima gaya Archimedes atau gaya angkat yang arahnya ke atas, yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Untuk lebih memahami materi ini, coba dibuka buku fisikanya. Coba dilihat halaman 192 pada bagian A, sudah ketemu? Nomor 5, coba dikerjakan.